Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membuat sebuah screen, ya, untuk screensaver yang bisa digunakan untuk komputer, laptop, notebook, ataupun perangkat mobile lainnya seperti handphone atau Android. Dalam proyek kita kali ini kita menggunakan Flash 8, ya. Kita gunakan Flash 8 walaupun sebenarnya Flash 8 ini sudah ketinggalan karena yang terbaru ada Adobe Flash CS6, ya. Namun ini kita gunakan yang Flash 8 yang tergolong sudah sangat familiar di kalangan animator, ya, animator pemula terutama. Ya, sekarang kita buka Macromedia Flash 8. Kita tunggu berapa saat sehingga jendela Macromedia Flash 8-nya terbuka. Pilih Flash dokumen. Dalam membuat screensaver kali ini kita menggunakan Shape Motion, ya. Ya, kita berada di layer 1, ya, di sini layer 1, frame 1, ya. Ini layernya, ini frame 1. Baik, kita membuat objek di frame 1 layer 1. Misalnya kita buat objek oval atau lingkaran dengan warna hijau misalnya. Kemudian stroke colornya kita kosongkan, ya. Kita tiadakan. Oke, kita buat biar bentuknya bulat, betul-betul, ya, berbentuk lingkaran yang simetris. Maka kita tekan tombol Shift yang ada pada keyboard. Oke, kita coba. Oke, misalnya ini. Kemudian kita beranjak kepada frame berikutnya. Di sini perlu saya sampaikan sedikit bahwa frame ini menunjukkan rentang waktu, ya, yang akan digunakan di dalam membuat animasi di Flash ini. Di sini kita standar, di sini kita lihat di modify, kemudian dokumen. Nah, di sini backgroundnya putih, ini bisa kita ganti misalnya dengan hitam. Kemudian frame rate-nya adalah 12 frame per second. Artinya tiap 1 detiknya terdiri dari 12 frame. Artinya bila di dalam contoh kita kali ini kita ingin menjalankannya selama 6 detik perubahan screen itu, maka kita harus menuju ke frame 60 pada layer ini. Oke, ini frame 60. Klik kanan, kemudian insert blank keyframe. Insert blank keyframe. Oke. Atau kita ulang, Ctrl Z biar lebih mudah agar tepat persis bersesuaian letaknya, kita insert keyframe, ya. Lalu kita menuju ke
sini. Kita ambil kuas, brush tool, ya, brush tool. Kemudian kita misalnya gunakan warna merah. Ctrl Z. Lalu di sini di pinggir-pinggirnya kita kasih bintik-bintik merah, ya. Kita usahakan jarak antar titik itu adalah sama. Itu dengan cara masing-masing di 4 sisi terlebih dahulu kita kasih titik-titik merah itu. Oke, lalu di tengah-tengah di antara 2 titik tersebut. Ya, perhatikan ya. Proses yang kita lakukan tidak begitu rumit. Lalu di sini, oke. Kemudian kita ubah warnanya di sini di fill color, ya. Kita ambil warna biru misalnya, kita ambil warna biru, oke. Kemudian kita letakkan di antara 2 titik merah itu, tetapi agak ke dalam. Perhatikan saya. Sini. Oke. Terus sampai titik-titik biru yang kita gunakan brush tool tadi adalah artinya penuh, melingkar, membentuk suatu lingkaran. Oke, ini sudah cukup. Kita menuju ke selection tool. Lalu kita select yang warna hijau pada frame 60, masih di frame 60 tadi. Kita delete menggunakan keyboard sehingga tampilannya seperti ini. Ya, coba perhatikan tampilannya seperti ini. Lalu kita menuju frame, ya, di antara frame 1 dan frame 60, boleh di mana saja. Misalnya kita sekarang di frame 30 boleh, ataukah di frame 25 boleh. Perhatikan belum berubah, ya. Apa yang artinya dari frame 1 yang kita buat lingkaran hijau tadi, suatu objek 2 dimensi hijau, ini masih belum berubah kecuali pada frame terakhir yaitu 60. Sekarang kita coba di antara ini boleh di mana saja. Saya ambil di frame 30. Motion shape, ya, shape motion map, ya. Di sini kita menuju ke properties, ya. Di sini maaf, ini kita tutup action frame-nya. Kita tutup, ya. Nah, di sini ada twin, di sini none. Lalu kita pilih send. Di sana sudah terlihat frame-frame-nya berubah menjadi warna hijau. Kemudian ada garis panah, ya, dari frame 1 menuju ke frame 60. Lalu tampilan yang muncul di, ya, arena stack, ya, di sini disebut stack, tempat kerja kita sudah berubah. Bagaimana? Cukup menarik, bukan? Sini sangat mudah sekali. Nah, kita lihat ini sudah berubah, ya, kita. Lalu bagaimana kita ingin melihat tampilannya, hasil dari kerja kita yang sangat sederhana ini? Ya, kita coba kontrol, kemudian test movie, ya, atau kontrol enter. Nah, inilah
hasil kerja kita, saudara-saudara sekalian. Cukup gampang bukan? Jadi untuk membuat sebuah screen yang menarik, tinggal kita modif-modif saja, dan prinsipnya telah sudah sampaikan di sini. Baik, apakah ada yang perlu kita jelaskan lebih lanjut? Oke. Misal ini kurang begitu menarik karena dia diam ya. Screen-nya diam, berada pada suatu titik, hanya berubah bentuk saja begitu. Bagaimana biar menjadi lebih menarik? Maka objek yang telah kita buat ini kita jadikan movie clip ya. Caranya bagaimana? Kita select ya, kita blok. Nah, frame 1 sampai 60, layer 1 tadi. Boleh juga dengan cara klik kanan pada daerah frame, lalu select all frames. Lalu apa yang kita lakukan? Klik kanan lagi di daerah yang sudah diseleksi tadi, yaitu dengan klik kanan, lalu kita pilih cut frame. Ya, kita potong framenya. Kemudian di sini boleh masih begitu, atau kita hapus framenya boleh. Baik, sekarang kita buat suatu objek, misalnya lingkaran. Kembali kita buat objek lingkaran biar simetris. Sekali lagi kita gunakan tombol shift. Oke, misalnya ini. Lalu kita ke selection tool. Kemudian kita klik kanan pada objek yang barusan kita buat. Perhatikan. Klik kanan pada objek yang kita buat. Saya ulangi. Klik kanan. Kita pilih convert to symbol. Lalu pilihannya ada movie clip. Di sini ada 3 pilihan, button dan grafik. Ya, kita pilih yang ini. Kita ambil misalnya screen 1. Kita tulis. Oke. Oke. Lalu kita masuk ke dalam frame movie clip ini dengan cara boleh klik kanan, edit, atau kita biar cepat kita klik 2 kali. Ya, kita sudah masuk ke frame ya, ke scan pada screen 1. Oke. Pada layer screen 1. Nah, tadi kita sudah cut frame sebelumnya, sehingga di sini kita pilih adalah klik kanan pada frame 1 layer 1, movie clip screen 1, klik kanan lalu kita pilih paste frame. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat sudah jadi ya. Oke, kita klik kanan. Nah, tampilan ternyata masih sama saudara-saudara. Lalu bagaimana biar lebih menarik? Nah, setelah kita buat movie clip ini, kita coba kembali ke scan 1, langsung mengklik scan 1 boleh. Dengan back ya, backspace boleh ya. Back ya. Oke. Lalu di sini nah, boleh kita perkecil tampilan ini kalau terlalu besar, menuju free transform tool, kemudian dengan tetap menggunakan shift biar kita memperkecil atau memperbesarnya tetap simetri ya. Misalnya begini. Kemudian ini akan kita gerakkan ya, selain dia berubah tapi juga bergerak sehingga menjadi lebih menarik misalnya. Nah, di sini kita gerakkan menggunakan motion guide ya. Kita klik kanan, add motion guide. Nah, guide-nya kita boleh dalam bentuk apa saja ya, tapi ini kita aktifkan stroke-nya ya. Karena background-nya hitam, kita gunakan warna stroke misalnya
merah. Oke. Di sini kita buat lintasannya ya. Di sini arah gerak dari objek berupa lingkaran ya. Lingkaran dan colornya kita nonaktifkan. Kita menuju lingkaran, lalu menggunakan shift biar simetri. Oke. Misalnya inilah ya lingkaran yang telah kita buat. Agar dia bisa ya menjadi lintasan, dia harus berujung. Oleh karena itu kita buatkan ujungnya dengan memotong garis yang barusan kita buat. Itu dengan menghapus. Ya. Oke. Lalu di sini perhatikan baik-baik. Kita menuju layer 1. Pada masih di scan ini tadi, scan 1, kita klik kanan, create motion twin. Sekali lagi, klik kanan, create motion twin. Kita lihat, ternyata objeknya sudah langsung masuk ke dalam garis itu ya. Oke. Lalu di sini, di jarak berapa yang kita inginkan, misalnya tetap di jarak 60 ya, atau bisa lebih panjang lagi boleh, sesuai selera kita, misalnya 90 ya. Di sini kita klik kanan, insert keyframe, lihat seperti itu ya. Di sini juga kita insert frame. Oke, ini masih dia ujungnya di sana, di sini. Lalu awalnya tadi di sini, ujungnya kita ke ujung garis yang lain. Oke. Coba kita tes movie, Control Enter ya. Control Enter. Oke. Bagaimana? Apakah lebih menarik? Ya, saya rasa tentu ini lebih menarik dari yang awal tadi. Oke. Namun ini nampak sekali ya, perubahan itu masih kasar begitu. Bahwa objeknya pada suatu titik terpisah, lalu bagaimana biar dia nampak betul-betul tergabung. Baik, kita edit kembali movie clip ini tadi, screen 1, dengan klik kanan edit boleh. Nah, kita masuk ke screen 1 ya, masuk ke edit screen 1. Di sini kita klik kanan di layer 1, screen 1 ini, insert layer. Oke. Di sini kita lihat dia masih berbentuk sebuah objek 2 dimensi, ya, lingkaran berwarna hijau. Ini akan tidak bagus bila di tampilan nanti sampai nampak dia berbentuk seperti ini. Kita terus menuju ke sini, boleh dengan mengkliknya atau dengan menekan tombol titik pada keyboard. Ya. Daerah mana yang kita inginkan perubahannya, misalnya kita ambil di sini. Oke. Di frame 15 atau misalnya terlalu jauh, frame 10. Maka di frame 10 ini kita kasih insert keyframe. Oke. Lalu kita terus ke kanan dengan menekan tombol titik pada keyboard ya. Terus ya, kita lihat sampai sejauh mana yang kita inginkan perubahan sebelah kanannya. Apakah ini misalnya, atau ini, ataukah ini ya.
Ya. Namun di sini saya memilih, kita kembali yang masih nampak alami di sini, kita pilih frame 40. Oke. Frame 40, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, di sini kita kembali ke frame 1 layer 2. Di sini kita ubah namanya dulu. Layer 1 kita ganti menjadi nama screen ya. Screen object ya, atau object saja. Object. Di sini klik kanan, klik 2 kali, kita ganti menjadi action ya. Action. Nah, begitu. Maksudnya di layer action kita akan memberinya dengan action script yang sederhana untuk mengontrol objek screen 1 kita. Oke, kita klik kanan, action paling bawah ya, kita pilih action. Nah, ini ada action. Nah, di sini kita tulis go to ya, huruf kecil semua, kemudian n, a nya besar, fly. Oke. Go to and fly. Di sini semuanya huruf kecil kecuali a pada n dan p pada fly. Fly ya. Oke. Buka kurung, masukkan frame mana yang ingin dituju, yaitu di sana tadi kita telah memberi keyframe baru pada frame 10. Artinya awalnya kita ingin frame 10. Maka di sini kita langsung kasih angka 10, tutup kurung, kemudian titik koma. Oke, udah jadi. Lalu kita klik frame 10. Lihat kursor saya ya, frame 10. Lalu kita di sini kita isi jadi ya, fly. Lalu di frame 40 kita isi go to and fly ya, go to and fly. Lagi ya, frame 10. Artinya dia akan berulang, berkisar di antara itu. Dengan kata lain, dia tidak akan menuju frame 2 sampai frame 9, serta tidak akan menuju frame 41 sampai 60. Dia akan muncul di kisaran frame tampilannya frame 1 frame 10 hingga frame 40 dan berulang. Kita kasih titik koma. Baik, kita menuju ke screen 1. Coba kita tes Ctrl Enter, atau bisa di sini Ctrl Test Movie. Oke. Nah, kita lihat bagaimana. Apakah lebih menarik dibanding yang tadi? Oke. Saya kira ini lebih menarik. Namun nampak sekali perubahan saat dari frame 40 tadi ke frame 10 ya, sangat drastis sekali. Ini kurang bagus. Kita tutup. Kemudian kita edit lagi objek screen 1 ini tadi, klik 2 kali boleh. Nah, dari frame 40 berulang ke sini, ini nampak perubahannya jauh sekali. Ya, oke.
Nah, sekarang kita copy saja ya. Kita copy ini, select dulu, lalu klik kanan, copy frame, lalu ke sini, frame 61, klik kanan, paste frame. Oke. Paste frame. Nah, kita rubah objeknya dulu. Objeknya kita rubah ya. Yang di sini kita ya klik di objek frame 61, X ya, Ctrl X, cut, kita cut ya. Lalu di sini objek pada frame 120 kita pindahkan ke frame 61 dan cara klik frame 120 layer object, tarik ya, drag gitu, tarik ke frame 61. Oke, sudah jadi. Berikutnya kita menuju lagi ke frame 120, klik kanan, insert blank keyframe, lalu kita Ctrl V, paste. Kita pindahkan ke sini biar arahnya sama tadi ya, tempatnya sama. Lalu sama seperti tadi, di antara frame 61 sampai 120 kita menuju klik, lalu properties ya, pilih twin shape ya. Oke, sudah jadi. Lalu kita edit lagi layer action ya, pada frame 640 tadi kita buka lagi, buka di sini langsung boleh setelah klik layer 640 action. Tadi go to end play 10 kita ganti menjadi 70 ya. Oke. Lalu ke frame 61 layer action ini kita hapus. Oke. Frame 70 play. Oke, bagus. Kemudian di sini kita lihat frame 100 go to and play 10. Nah, udah bagus. Sekarang kita kembali ke skin 1, kita Ctrl Enter. Lihat bagaimana, apakah lebih menarik atau malah sebaliknya ya. Kita lihat. Kalau terasa kurang menarik, kita bisa edit kembali. Misalnya ini ternyata nampak terlalu jauh, bisa kita geser ke sini misalnya. Oke, boleh. Frame 35, dia tidak berpengaruh. Oh, yang sini ya, frame 70, maaf, ini kesalahan tadi ya. Sudah pas, ternyata yang tidak pas adalah frame 70. Kita geser boleh. Frame
80. Oke, ternyata yang pasnya bukan 80. Maka di sini kita edit action layernya ya, yang pada frame 40 kita edit. Di sini kita bukan butuh yang play 70 tapi 80, dimana keyframe yang berisi action layer berikutnya kita isi. Nah, di sini play, lepas, kemudian ini terlalu dekat ya, kita tarik kanan, nah, ke 110. Oke, kita tes. Nah, bukankah lebih menarik? Ya, saya rasa demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Balik ke screen 1. Nah, bagaimana menghasilkan objek screen yang lebih banyak ya, yang lebih pas adalah dengan kita mengcopy. Dengan kita mengcopy, insya Allah ini akan menjadi lebih cepat kerja kita. Misalnya kita copy saja, copykan objeknya ya, layer ya, yang berisi objek ini tadi, belum kita ganti namanya, masih layer 1. Oke, copy frame, lalu kita insert layer, paste frame, lalu ini kita guidekan lagi ya, add motion guide. Biar dia tidak bertabrakan, bahkan bisa tumpang tindih, maka kita buat jalur untuk objek ini, untuk di guide yang objek yang kita copy tadi. Ini layer 3 yang berbeda gitu. Misalnya tetap dengan lingkaran tetapi bentuknya oval ya, atau ellipse. Oke, kita coba. Tidak usah tekan shift ya, kalau untuk menghasilkan bentuk yang lain. Oke, misalnya ini. Lalu kita hapus sedikit biar terdapat, nah, ujungnya ya. Maaf, terlalu besar. Kalau terlalu besar jaraknya, ini bisa kita ganti. Saya ini, oke. Nah, ternyata arahnya berbeda. Boleh, ini boleh ya. Nah, putarnya berbeda. Ini berarti kita pindahkan ke ujung ini. Oke. Terlalu banyak sisanya. Klik kanan, remove frame. Kita coba. Oke, apakah menarik? Mudah-mudahan menarik ya. Soalnya kita ingin lebih banyak objek screennya, kita bisa tambah layer baru lagi, set layer di kanan, paste, lalu kita klik kanan, pilih lagi guide yang baru ya, yang berbeda, biar yang kita telah buat tadi tidak nampak ya. Ini bisa kita ubah ya, kita tutup dulu
yang tadi, lalu kita buka yang akan kita buat. Biar dia tidak bergerak dari tempat yang sama, bisa kita pindahkan ke sini misalnya, boleh. Oke, lalu kita menuju frame 1 layer guide ya, untuk guide layer 5. Lalu kita buat dengan pensil, buatkan jalurnya ya. Oke, dia udah masuk ke jalur ya. Lalu kita menuju frame 90 layer 5. Kita pindahkan ke ujung yang lain. Oke, ini udah jadi, namun ini kita hapus layer frame yang berlebih ya. Di kanan, remove frame. Kita coba. Berikutnya kita bisa merubah ukuran objek ya, antara satu titik dengan titik yang lain bisa, biar dia nampak seolah-olah 3 dimensi bisa. Misalnya untuk frame, maaf, saya tutup dulu yang ini. Kita edit yang pertama tadi, kita ambil di sini misalnya sebagai frame 40, 60 sebagai frame. Sini kita bisa merubah ukurannya dengan free transform ya. Usahakan tetap menggunakan shift sehingga ukurannya tetap berupa lingkaran. Oke. Misalnya di frame 60 kita ubah ukurannya lagi. Boleh. Oke, kita coba. Wow, ini menarik sekali ya. Lalu kita coba ubah yang lain ya. Misalnya ini kita mulai dari frame 10 ke kanan, insert keyframe yang 30, di kanan insert keyframe 50, dan 70, 75 misalnya. Oke, kita ambil 75. Baik, ini awalnya kita perbesar ya, tetap menggunakan shift karena kita inginkan objeknya berbentuk bulat. Lalu kita langkahi satu keyframe. Fungsinya apa? Agar kita tidak bekerja 2 kali dalam hal mengecilkan kembali objek. Oke, kita ke frame 30. Kita perbesar lagi di sini. Boleh, sangat besar misalnya. Lalu langkahi satu keyframe ke frame 75. Ini kita perbesar, tapi jangan terlalu besar. Kita tes. Oke, sudah lebih menarik. Berikutnya kita coba edit lagi yang
objek terakhir tadi. Nah, yang ini kita kira-kirai saja. Misalnya di sini insert keyframe 45 misalnya, 60 misalnya, dan terakhir 80. Oke. Kita mulai dari frame 25. Perbesar dengan menggunakan shift, tetap tombol shift-nya tekan yang ini. Oke. Yang terakhir di frame 90. Oke, kita coba. Baik, ini yang kita buat pada kesempatan ini, yaitu screensaver yang sederhana sekali menggunakan fasilitas Shift Twin ya, yang ada pada Macromedia Flash 8. Selamat mencoba bagi teman-teman, terutama yang pemula. Saya berharap ini bermanfaat untuk kita, untuk berbuat sesuatu karya yang baik, yang bermanfaat bagi Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.